warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Aulia Amanda dari kelas 10 PLB 1 akan menjelaskan tentang kondisi sosial Indonesia. Kondisi sosial Indonesia, keberagaman suku dan budaya didukung oleh letak Indonesia yang berada pada perdagangan dunia. Banyaknya perdagangan asing yang singgah menyebabkan masyarakat Indonesia terbentuk dalam kelompok masyarakat yang multikultur. Hal ini banyak mempengaruhi perilaku sosial masyarakat Indonesia, baik pada ranah politik, ekonomi, maupun sosial budaya. 1. Kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya dapat teramati secara langsung melalui interaksi sosial yang terjadi pada keluarga, teman, dan pekerjaan. Indonesia memiliki beragam suku dan budaya yang meliputi bangsa, adat istiadat, tatanan kehidupan, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, antara lain sebagai berikut. A. Sistem kekerabatan. Karakter asli yang dimiliki oleh bangsa yang sangat erat. Hal ini dapat dilihat dari perilaku kehidupan sebagai masyarakat perdesaan yang belum terpengaruh budaya luar. Sebagai contoh, ketika seseorang akan mendirikan rumah, masyarakat desa akan bergotong royong membantu pembangunan rumah tersebut tanpa mengharapkan imbalan. B. Taraf pendidikan. Taraf pendidikan masyarakat perkotaan umumnya lebih tinggi daripada masyarakat perdesaan. Hal ini karena tuntutan kehidupan kota yang lebih kompleks dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Sementara itu, kehidupan di pedesaan cenderung lebih sederhana. C. Pola pikir. Masyarakat perkotaan cenderung berpikir praktis dan pragmatis saat berhadapan dengan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Bertolak belakang dengan pola pikir masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi norma-norma sosial dalam menjalankan kehidupan. Contoh konkret adalah ketika sebuah warga akan menyelenggarakan hajatan, masyarakat desa akan menyiapkan berbagai keperluan dan ritual acara yang melibatkan banyak warga. Sedangkan masyarakat kota cukup menyewa jasa penyelenggara untuk melaksanakan hajatan tersebut. D. Mobilitas. Tingkat mobilitas yang tinggi pada umumnya terlihat di wilayah perkotaan dan pusat perdagangan. Pulau Jawa dan Batam merupakan contoh pulau yang mempunyai aktivitas mobilitas tinggi, terutama Pulau Jawa bagian pesisir utara. Hal itu karena di wilayah pesisir utara Jawa terdapat banyak bandar udara dan pelabuhan yang memudahkan mobilitas antar pulau. 2. Kondisi sosial ekonomi. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki keuntungan dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Berdasarkan data sensus penduduk Indonesia tahun 2020, didapatkan data seperti pada tabel berikut. Jumlah penduduk Indonesia negara yang memiliki sebaran penduduk seperti piramida pada gambar di atas dapat dikatakan mendapatkan bonus demografi, yaitu usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif. Hal ini wajib menjadi perhatian bagi pemerintah agar dapat mengelola dengan baik, karena bonus demografi sejatinya memiliki dua mata sisi pisau yang saling bertolak belakang. Pada satu sisi, bonus demografi merupakan kesempatan besar untuk mendorong kemajuan bangsa. Sedangkan pada sisi lain dapat menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia bekerja di berbagai sektor yang tampak pada gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian utama perekonomian Indonesia didominasikan oleh kegiatan pertanian, perdagangan, dan industri. Kondisi sosial politik. Sejarah perpolitikan bangsa Indonesia dapat dikatakan telah mengalami dinamika yang sangat panjang. Sejak awal berdirinya bangsa Indonesia telah mengalami berbagai bentuk sistem politik yang sebenarnya bertujuan untuk mencari bentuk yang tepat dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. A. Bentuk pemerintahan Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara republik dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kata republik berasal dari kata Latin res publica, atau urusan awam yang artinya dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Presiden sebagai kepala negara diangkat berdasarkan keinginan rakyat. Setiap rakyat memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih kepala negara. B. Bentuk politik Indonesia. 1. Sistem politik dalam negeri dijalankan berdasarkan asas demokrasi, yang berarti pusat kekuasaan berada di tangan rakyat dan berlandaskan ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
A. Sila keempat Pancasila mengisyaratkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan berada di tangan rakyat yang diwakili oleh wakil-wakilnya. B. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. C. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Sistem politik luar negeri dengan prinsip politik bebas aktif. A. Politik bebas aktif. Bebas aktif berarti tidak terikat dalam menentukan sikap dan membina hubungan dengan dunia internasional, serta tidak memihak salah satu blok. Kebebasan menyelesaikan masalah dilakukan dengan caranya sendiri, baik masalah dengan negara lain maupun masalah internal negara. Sementara itu, aktif artinya turut serta dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama menjelaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Konsekuensi logisnya, Indonesia turut serta menghapuskan segala penjajahan di atas dunia. C. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 11 ayat 1 menegaskan, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. C. Aktivitas politik. Aktivitas politik merupakan segala bentuk kegiatan yang mengarah pada ranah politik, baik ranah perpolitikan dalam negeri maupun luar negeri. 1. Aktivitas politik dalam negeri. A. Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat alam menjalankan kedaulatannya. Pemilihan umum di Indonesia salah satunya memilih presiden dan wakil presiden. B. Unjuk rasa merupakan sarana penyampaian aspirasi rakyat ketika aspirasi yang diwakilkan kepada anggota DPR tidak terakomodasi dengan baik. C. Dialog terbuka politik. Media massa dan podcast sering dipakai oleh pelaku media untuk mewadahi dialog terbuka antar tokoh politik. 2. Aktivitas politik luar negeri. A. Pertukaran duta negara. B. Pembina persahabatan dan kerjasama antar negara di dunia dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, iptek, dan pertahanan keamanan. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.